Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyata di channel Organik SMP Channel. Sobat Tani semua, perjumpaan kali ini saya ingin bereksperimen, ya, ingin mencoba dengan beberapa metode tentang budidaya tanaman padi untuk permasalahan benih. Kali ini kita banyak sekali temukan benih-benih padi ya, yang bermacam-macam merek, bermacam-macam jenis. Tetapi kita sebagai petani belum pernah namanya kita ini mempunyai sebuah ciri khas ya. Petani itu pasti beli dan beli dan beli dan beli dari pembenihan yang memang sudah teruji. Tetapi saya ingin mengungkap tabir ya, sebuah perjalanan pertanian ya, khususnya bidang pertanian padi yang memperkaya tentang benih. Sebagai leader Bapak Surono Danu dari Lampung Tengah ya. Beliau salah satu leader tentang benih ya, masternya benih padi di Indonesia salah satunya. Dan saya terinspirasi dari beliau, yang mana beliau adalah petani yang memang ingin menunjukkan bahwa petani itu bisa mandiri benih, bisa mandiri tentang borak pertaniannya. Tetapi sampai saat ini tidak terlalu signifikan perkembangannya, yang karena apa? Banyak sekali beliau itu mengedukasi atau memberikan pelajarannya ke kawan-kawan yang seluruh yang ada di Indonesia ya. Tidak produk beliau itu tidak terlalu dikenal ya, tetapi saya sendiri mengenal beberapa dan itu kualitasnya bagus. Tetapi khususnya di daerah kami belum ada yang menggunakan benih beliau karena terbatas dari akses dan komunikasi, tidak ada. Tetapi inspirasi beliau khususnya pada saya berpikir untuk mencoba ya, memulai, karena beberapa percobaan kemarin saya pernah juga mencoba, tetapi saya belum bisa menunjukkan secara detail. Dan beberapa di media sosial saya pernah mengepost juga, tidak banyak yang merespon. Tetapi saya ingin mencoba untuk menyilangkan benih-benih padi yang ada saat ini yang saya temukan di daerah kami, dan ingin mengeksperimen ya, seperti apa sih sejauh ini kita membuat sebuah benih padi yang bagus, yang unggul. Nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Dan saya juga meminta masukan dari kawan-kawan yang memang mengetahui tentang budidaya padi atau persilangan padi. Dan kali ini saya sudah melakukan persiapan beberapa jenis padi yang saya akan siapkan, yaitu nanti akan saya tunjukkan dan seperti apa caranya. Saya mohon dukungan dan bantuannya kawan-kawan sobat tani semua untuk merespon atau memberi masukan kepada saya, karena ingin misi dalam diri saya saat ini ingin mencoba memberikan sesuatu yang baru gitu bagi semua sobat tani ya. Bukannya saya tidak melarang ataupun membeli produk yang sudah jadi ya. Justru produk jadi itulah yang sudah berkualitas. Kalau kita sebagai kita hanya pemulia ya, kita pemulia padi, hanya ingin berkreasi saja. Jadi kita akan mencoba seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Di langkah dari awal ya sobat tani, nanti kita akan lakukan apa saja persiapan yang harus kita lakukan. Mungkin masih banyak hal yang belum saya bisa ceritakan di sini saat ini. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas satu persatu, tahap demi tahap. Dan tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan tempat dan media dan benihnya. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita lihat langsung seperti apa. Nah ini sobat tani, pertama yang harus kita siapkan adalah tempat.
Tempat boleh dari aqua galon ini bekas ya, bekas ini bekas yang udah saya potong ya ini. Nah, ini. Kalau memang ada modal pakai ember ya bisa. Pakai apa saja lah. Dengan diameter menyesuaikan ya. Kalau kita pakai galon bagusnya kayaknya galon lebih besar dibanding ember. Kalau ember lebih mahal jatuhnya. Kita memanfaatkan limbah atau bahan sisa ataupun bahan yang lebih murah gitu. Pertama itu kita potongkan, dan ini hasilnya ya. Media tanah ya, media tanamnya itu adalah tanah yang memang sudah kita dekomposer dengan beberapa bahan ya. Terutama yang saya pakai adalah tanah 50% tanah biasa ya, tanah di samping-samping rumah ini. Tanah biasa ya. Mungkin pH-nya belum terukur juga. Terus kita masukkan lagi di sini ada sekam ya. Ada di media ini ada sekam, ada tanah, ada sekam. Sekam kurang lebih 20%. 50% tanah, 20% sekam. Sekam bakar ya, biochar. Terus kompos 10%. Dan sisanya adalah material kompos. Kompos dari apa ya? Dari sampah ya. Bukan dari kohe ya, sampah. Nah, yang sisanya 20% material sampah. Waktu saya sampah jerami. Sampah jerami yang sudah lapuk ya, sudah diterkomposer. Nah ini. Jadi tanah 50%, 50% tanah, 10% kohe ya, yang sudah dikomposer. Terus 10% lagi 20% biochar ataupun sekam bakar. Yang 20% adalah sampah organik. Ya, boleh dari apa? Selesah pisang juga bisa ya. Kalau jerami juga bisa. Saya usahakan kalau bisa jerami yang sudah busuk. Jadi itu 100% medianya. Lalu kita pemilihan benih ya. Di sini ada setelah itu kita kita masukkan ke ke media-media, ke bahan-bahan yang sudah kita siapkan seperti ember ataupun galon yang seperti saya ini. Nah, galon ini kurang lebih kita isi 80% tanah ya. Sisanya kita air. Nah, ini 8 air, kedalaman bisa kita aturkan. Kita diamkan dulu si tanah ini dan air itu, kita isi air kan, tanah kita isi air. Kita diamkan dulu selama 5 hari supaya homogen. Ya. Itu diaduk ya. Bahan yang tadi itu kita aduk, kita masukkan. Kita kasih air, kita diamkan 5 hari, baru kita pemilihan benih padi yang akan kita silangkan. Terserah mau jenis apa yang menurut kawan-kawan unggul di daerah kawan-kawan. Dan ini saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali ya. Dan alhamdulillah ini pertumbuhannya mulai terlihat dan kelihatannya aman, mulus ya. Karena memang lokasinya di samping rumah dan tidak terkontaminasi seperti di sawah atau di pesawahan ya. Ini saya siapkan benih ya, benih unggul ini dari Trisultan. Trisultan ini juga adalah sudah persilangan dari beberapa jenis padi ya katanya gitu ya. Tapi jelas ini Trisultan yang sudah lokal ya, sudah yang keberapa gitu. Hitungannya sudah lokal ya, sudah hasil dari lokal sini. Ini Trisultan 2 batang. Ini 2 batang, lalu ini Inpari 32. Nah, Inpari 32 apa ini ya kemarin? Inpari 32. Yang jelas Inpari 32, tapi merek apa? Saya kurang paham, yang penting Inpari 32, tapi beda dengan Inpari yang biasanya gitu. Ini Inpari 32. Oke, 2 batang. Terus ini Inpari juga, Inpari 32. Inpari 32 dari kalau nggak salah Promeo, yang ini Promeo. Ya. Ini sebagai nanti untuk kita silangkan. Nanti cara silangkannya nanti kita akan kasih tahu di video-video berikutnya. Lalu ini ada jenis bukan 32, ini 32 atau apa? Oh, ini Inpari 50. Bukan 35 ya. Bukan yang 45.
49 ya, bukan. Ini Impari 50. Impari 50 2 batang. Lalu ini ada pandan wangi untuk aromatik. Pandan wangi 1 batang, dan ini 1 batang lagi yang besar ini mapan 05. Nah, dari beberapa jenis padi ini nanti kita akan silangkan. Bagaimana cara menyilangkannya nanti di video-video berikutnya kita akan sambung lagi. Mungkin langkah pertama yang kawan-kawan harus lakukan adalah ini. Mengumpulkan beberapa jenis tanaman yang menurut kawan-kawan unggul di daerah kawan-kawan semuanya. Nah, itu dulu mungkin. Dan untuk perawatannya tidak terlalu banyak lah, karena media yang saya sebutkan tadi sudah termasuk proporsional untuk benih atau untuk media yang bagus ya. Karena saya lihat pertumbuhannya dari awal saya tanam, tidak saya pupuk kimia dan tidak saya insek ataupun fungi atau obat apa-apa, saya diamkan seperti ini aja, ini udah bagus. Apakah harus di air kolam? Tidak. Tidak. Tidak harus. Karena saya juga sudah uji coba sebelumnya, ada 1 batang yang saya akan perlihatkan, yang dengan media yang sama, tanpa pupuk kimia dan tanpa insek, tanpa apapun, murni gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertumbuhannya sangat bagus sekali kawan-kawan ya. 1 rumpun ini saya tanam 1 dengan media yang sama ya. Sampai sekarang ini sudah mulai bunting. Nah, ini udah mulai bunting nih. Ini sudah daun bendar yang terakhir. Dia mulai bunting. Nah, ini dimakan sama mentok ya, karena tidak dikurung. Usahakan ini sudah mulai keluar malai, mungkin 1 minggu lagi nih keluar malai. Saya yakin dengan media yang saya sebutkan tadi itu sudah mencukupi untuk kita budidaya di pot ataupun kita untuk pembenihan ataupun kita bikin eksperimen atau untuk menganalisa pertumbuhan padi ya. Ini anakannya sudah banyak banget, ini dimakanin mentok. Nah, makanya diusahakan kawan-kawan dikurung ya, ataupun di seperti milik saya. Kalaupun tidak, kita pakai waring lah, pagar lah, supaya aman dari pengganggu. Oke. Saya akan fokuskan di kolam ini karena 1 kolam ini kolam ikan ya, kolam ikan yang memang saya kasih beberapa ikan rawa ya, supaya air ini bisa juga untuk tambahan nutrisi. Kalau bisa ya seperti ini, kalaupun tidak bisa seperti itu bisa. Tetapi harus kita pagar supaya aman dari jangkauan hewan ataupun hama, mentok atau ayam ya gitu. Oke, kawan-kawan boleh menirunya ataupun boleh cara lain. Sementara ini saya bikin seperti ini dulu. Dan ada sebenarnya cara-cara yang lain juga. Mungkin di video-video berikutnya nanti saya juga akan, karena saya akan bikin lagi beberapa jenis lagi, beda, saya bedakan nanti trik, metode dan seperti apa nantinya kita akan post terus video-videonya. Bahkan mungkin saya akan lebih banyak lagi dapetin embernya ataupun media untuk kita penampungan media ya, ataupun seperti galon ini. Oke, paham ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan semua. Jadi sobat tani semua, cukup sampai sini dulu video kita, karena mungkin masih banyak yang belum saya sampaikan, tetapi sampai di sini dulu video kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video berikutnya dengan kelanjutan dari judul ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ataupun menjadi edukasi untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Kalau ada manfaatnya di share, kalau tidak ada manfaatnya dibagikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.